Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama aku Patrice yang siap membantu kalian di podcast daring Kompas Outdoor Activity and Environmental Studies. Gimana nih? Pasti kalian udah rindu banget kan sama suara aku? Ya udah pas banget lah kalian semangat buat dengerin podcast hari ini. Nah mungkin biar nggak panjang kali ya intronya, mungkin kita langsung aja nih kita hari ini seperti yang kalian udah tahu nih dari yang aku jelasin minggu lalu. Minggu ini podcast kita bakal ngomongin tentang single use plastik di masa pandemi COVID-19. Kalau menurut kalian nih, dengan adanya wabah ini, penggunaan kantong plastik bertambah nggak sih? Soalnya kan yang seperti kita ketahui juga, sekarang karena banyak yang harus di rumah aja, jadi orang-orang tuh rata-rata kalau buat makanan itu pasti banget harus take away. Selain itu juga banyak banget kan orang-orang menggunakan jasa belanja online yang jadi pasti menggunakan dari kayak bubble wrapnya itu kan pasti menggunakan plastik tuh, dan juga makanan tuh kalau take away rata-rata kan juga bahan-bahannya pakai plastik kan, jadi makin banyak lah penggunaan plastik gitu. Atau mungkin karena kita harus di rumah aja dan ya karena ekonomi kita juga ya lagi susah kali ya, jadi orang malah masak di rumah jadi makin rajin, terus juga ya mikir lagi gitu, "Oh, kayaknya nggak usah belanja online deh," jadi ya outputnya ya jadi berkurang gitu penggunaan plastik. Mungkin kalian ada pastilah yang kepo banget soal info-info plastic usage pada zaman pandemi gini. Sama seperti sebelumnya, karena aku juga orang awam yang ya kurang expert kali ya tentang hal-hal kayak gini, aku di sini tentunya nggak sendiri. Guest hari ini lagi-lagi lebih spesial dari sebelumnya. Kali ini kita kedatangan narasumber yang bergerak dalam organisasi NGO dan aktif di sebuah kampanye organisasi internasional. Dia juga alumni Kompas dan dari Angkatan 9. Oke, langsung aja kita sapa. Halo Mas Hafiz. Halo, halo, siapa namanya? Ferry ya? Eh, Patrice Mas. Petris ya. Halo Petris. Ya Mas, mungkin sebelumnya Mas mau memberikan salam dulu mungkin buat teman-teman yang lagi dengerin di rumah. Ya, salam semuanya. Oke deh Mas. Mungkin langsung aja kali ya Mas eh, ngomongin ke topik hari ini. Iya, boleh, boleh, boleh. Ayo. Oke deh Mas. Nah, seperti yang kita ketahui nih, sekarang kan mungkin udah masa new normal kali ya Mas. Jadi orang kan udah bisa makan keluar nih. Cuman bedanya sama 3 bulan yang lalu itu, kan kita kemarin itu pandemi harus di rumah aja kan Mas. Dan pada saat itu juga banyak orang yang lebih menggunakan delivery makanan gitu yang secara nggak langsung orang-orang pasti banyak banget yang menggunakan sampah plastik. Nah, menurut Mas nih Mas, zaman sekarang itu sampah plastik karena masa pandemi ini jadi makin banyak gak sih Mas? Atau malah menurut Mas berkurang gitu? Hmm, di masa pandemi. Di masa pandemi ini tingkat konsumsi plastik masyarakat, tingkat konsumsi plastik masyarakat eh, harusnya akan bertambah ya. Tapi yang pertama itu sayang kalau kita berbicara soal konsumsi plastik, permasalahan sampah plastik yang terjadi pada saat pandemi itu terbatas hanya pada saat uh, setiap orang membutuhkan plastik untuk order makanan atau bungkus makanan gitu. Padahal ada masalah yang lebih krusial di mana uh, apa namanya bagaimana sampah plastik itu bisa diproduksi dalam jumlah besar, dan lagi-lagi kan masyarakat di masa pandemi ini dia tetap butuh makan, dia tetap butuh beli barang, dia tetap butuh buat ngebungkus-bungkus. Ya pastinya tingkat konsumsi plastik tidak akan menurun di masa pandemi. Hmm. Jadi kesimpulan awal yang bisa kita tarik seperti itu. Hmm. Kecuali tiba-tiba masa pandemi bikin orang nggak mau bungkus makan, atau takut bikin orang beli makanan yang dibungkus pakai plastik, mending semua dibungkus pakai daun pisang aja gitu. Ya pastilah tingkat
tingkat konsumsi plastik masyarakat akan turun. Oke deh Mas. Jadi karena kebutuhan juga, jadi ya pasti bertambah ya Mas sampah plastik masa Iya, sekarang ini. iya jelas Nah, dong. Tapi yang perlu disadari juga penggunaan sampah plastik pada masa pandemi, penggunaan plastik pada masa pandemi ini bukan hanya pada kebutuhan beli makan, bukan hanya kebutuhan buat ngebungkus barang atau belanja online, tapi mm, mm, mm. intinya kan bahan plastik. Nah, alat-alat kelengkapan kesehatan yang kita gunakan kan juga berbahan dasar plastik. Artinya yang semisal masker. Nah, masker kemarin di awal pandemi untuk masker medis yang biasanya kita beli di katakanlah Indomaret langsung habis. Atau APD, alat pelindung diri, baju hazmat gitu ya. Juga diproduksi dengan bahan-bahan dasar yang mengandung mikroplastik. Dan tingkat produksinya pasti tinggi dong karena tingkat kebutuhan tinggi. Jadi pastinya penggunaan plastik di masa pandemi ini tidak menurun gitu. Ini nggak Hmm, terkait soal apa namanya bungkus makan atau bungkus belanja online gitu. oke Mas. Mungkin untuk kayak pembuangan sampahnya sendiri gitu, Mas, kan kadang orang banyak gitu kan, Mas, kalau buang sampah plastik tuh suka sembarangan. Itu tuh masih banyak gitu nggak sih, Mas, tergeletak atau eh, ya berkurang gitu, Mas? Uh, apa ya Rek ya? Aku nggak mantau sih di jalan orang buang plastik di mana. Tapi uh, gini, di Indonesia sendiri untuk dalam keadaan biasa itu pengolahan atau manajemen sampah plastik masyarakat. Artinya bukan hanya masyarakat yang melakukan ya, tapi semua unsur terlibat, termasuk pemerintah gitu, yang Iya. menyediakan fasilitas tempat sampah atau pengolahan sampah plastik. Itu juga tidak memadai dan uh, tidak akan berkurang atau tidak akan bertambah baik juga hanya karena orang berada di rumah atau tidak keluar rumah. Artinya nggak keluar rumah, sampah plastik di jalanan akan berkurang atau hilang. Nggak juga. Orang akan tetap buang sampah plastik. Sampah plastik yang dia hasilkan dari rumah itu keluar rumah dong. Nggak mungkin tetap disimpan di rumah. Benar. Mungkin kota akan terlihat lebih bersih dan bebas sampah plastik. Tapi hanya terlihat seperti itu. Hanya sampahnya saja yang berpindah tempat dari lingkungan yang biasanya ramai atau ruang-ruang publik, public space gitu ya. Mungkin sekarang lebih banyak di pekarangan rumah atau di perkomplekan atau di kampung-kampung gitu. Nah, yang kedua mengenai sampah plastik ini kita nggak bisa membebankan kesalahan 100% kepada masyarakat. Intinya kita sudah mulai harus mengubah persepsi, apalagi nih anak-anak yang aktif di PA atau anak-anak yang aktif di organisasi studi lingkungan ya, bahwa permasalahan sampah plastik ini bukan hanya karena kesadaran masyarakat yang rendah gitu. Tapi ada aktor lain yang menyebabkan banyaknya sampah plastik. Nah, ini sampah plastik konsumsi ya, bukan sampah plastik alat-alat kesehatan. Ya termasuk sih kalau dibuang sembarangan juga gitu. Oke deh Mas.
Mungkin kalau untuk sampah plastik yang lebih ringan seperti kayak yang tadi eh, yang saya bilang kayak sampah makanan atau kayak eh, plastik-plastik yang buat belanja online gitu, eh, mungkin nggak sih Mas ada penggantinya buat plastik-plastik kayak gitu? Soalnya kan walaupun eh, mereka kan tetap dibutuhkan kan, cuman eh, untuk penggantinya juga masih belum tahu kan, karena kan kalau untuk belanja online sendiri kan penggunaan plastik kayak bubble wrap itu kan biar barang di dalamnya itu nggak rusak, apa yang akan dikirim tuh nggak rusak. Nah, menurut Ya. Mas sendiri nih mungkin apakah ada penggantinya mungkin selain plastik agar kayak berkurang sampah plastik itu? Hmm. Mengenai penggantian bahan plastik, semisal bubble wrap untuk keamanan barang ya. Mm-mm. Kita nggak bermusuhan sama plastik kan, manusia nggak bermusuhan sama plastik. Uh, Terus juga sejarahnya plastik tercipta itu kan karena kebutuhan masyarakat untuk bahan pembungkus atau hal yang dapat mengamankan suatu benda yang dibeli atau yang dimiliki dari kehilangan atau lebih gampang untuk dibawa dan bisa digunakan berkali-kali gitu. Mm-mm. Dan bisa digunakan berkali-kali karena plastik cepat hancur jika tidak dihancurkan kan. Mm-mm. Nah, jadi untuk bubble wrap sendiri, bagaimana kita ngembaliinnya itu ke mengembalikan permasalahan bungkus permasalahan bungkus bubble wrap dalam dunia perbelanjaan online ini sebagai apa namanya itu, sebagai hal yang tepat guna dan tidak dilakukan berlebihan. E-commerce atau toko-toko yang menyediakan bubble wrap untuk keamanan barangnya, dia menggunakan bubble wrap secara tepat guna. Artinya tidak memang itu alat yang digunakan untuk mengamankan bendanya, produknya agar sampai ke tangan konsumen dengan selamat. Kalau masalah adakah bahan lain yang lebih ramah lingkungan daripada bubble wrap, mungkin aku belum bisa jawab ya. Mm-mm. Ada apa enggaknya. Mungkin besok ada daun pisang yang punya gelembung-gelembung terus dianggap lebih ramah lingkungan dan dipakai buat bungkus barang, ya siapa tahu. Iya Tapi benar Mas. tapi kan intinya yang pertama, uh, jangan melihat permasalahan dari sudut panjang dari sudut pandang sekecil itu gitu mengenai persoalan plastik. Oke Mas. Plastik plastik itu mau tidak mau, suka tidak suka harus kita akui bahwa kita membutuhkan plastik. Iya benar Mas. Caranya menekan tingkat konsumsinya, bagaimana cara mengontrol tingkat produksinya dengan tidak berlebihan Iya atau benar-benar. meminimalisir penggunaan plastik. Kalau semisal bisa menggunakan bahan lain, ya baru kita tidak menggunakan plastik. Nah, itu yang akan dilakukan masyarakat kalau masyarakat punya pilihan gitu. Oke. Kalau menurut Mas sendiri nih, secara keseluruhan gitu Mas, eh, masalah sampah plastik itu tuh menjadi hal yang sangat prihatin kan? Sangat prihatin gak sih Mas menurut Mas? Soalnya iya sih kita harus hidup berdampingan sama plastik, cuman itu menjadi hal yang diprihatinkan gak sih Mas sekarang-sekarang ini? Gini, awal aku bekerja di posisiku yang sekarang, aku membawakan kampanye soal hutan. Tapi ternyata ada satu kampanye yang dulunya nggak pernah kulirik,
Tapi setelah aku dalami, ini ternyata isu yang sangat seksi gitu. Maksudnya sangat seksi adalah isu yang sebenarnya sangat dalam, yaitu kampanye plastik, tentang plastik sekali pakai, di mana permasalahan plastik selama ini balik seperti yang aku bilang tadi, permasalahan plastik selama ini dipandang hanya di level masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat menggunakan plastik, bagaimana masyarakat mengolah plastik, dan bagaimana masyarakat membuang plastiknya. Nah, sebenarnya permasalahan plastik ini adalah permasalahan yang panjang, mulai dari produksinya, mulai dari industrinya, mulai dari seberapa banyak dia dihasilkan, seberapa apa saja bahan yang digunakan, dan bagaimana ia menjadi satu-satunya bahan yang dipakai masyarakat, dan bagaimana dia bermuara. Tentu kalau dibilang memprihatinkan, jelas sangat memprihatinkan. Karena kalau kita berbicara soal data ya, Indonesia itu menghasilkan sampah plastik sebanyak 6,8 juta ton per tahun. Nah, dan jumlah itu parahnya itu naik 5% setiap tahunnya. Nah, coba 6,8 juta ton per tahun, dari jumlah 6,8 juta ton per tahun itu 70%-nya tidak dikelola dengan baik. Artinya hanya 30% yang dikelola atau didaur ulang. Sampah plastik dari 100% itu hanya 30% yang dapat dikelola, yang akhirnya dikelola dengan baik. Dikelola ini bisa jadi di-recycle, didaur ulang, dan entah itu dibikin produk baru atau digunakan lagi menjadi produk yang lama. Artinya angka 30% tadi mengurangi yang 100%. Nah, lalu 70%-nya ini kemana plastik yang tidak dapat dikelola dengan baik ini? Nah, akhirnya apa? Kalau di Jakarta ini di Bantar Gebang, akhirnya maksudnya tempat pembuangannya ya, yang akhirnya menggunung. Lalu dulu pernah ada bencana longsor yang makan jumlah korban puluhan pemulung kalau nggak salah waktu itu. Dan selain cuma menumpuk di TPA, tempat pembuangan TPA? Akhir. Pembuangan anak akhir. Iya benar. Benar. Akhir. Larinya kemana? Ke laut. Ini bukan bercandaan slang ke laut gitu, tapi memang larinya ke laut gitu. Iya. Berakhirnya sampah-sampah tersebut di laut, dan menimbulkan kompleksitas kembali dalam merusak lingkungan dan juga rantai makanan. Nah, plastik ini kan lama ya terurainya, tapi bukan berarti dia tidak bisa hancur. Nah, ketika plastik di lautan, dia akan hancur, tapi menjadi mikroplastik, artinya partikel-partikel kecil plastik, yang nantinya dimakan ikan. Dimakan ikan, tercampur dengan air laut, lalu juga tercampur dengan mengkontaminasi air laut yang mengandung garam. Nah, garam itu ntar ditambang sama penambang garam. Nah, garam yang udah ditambang dan dihasilkan itu diproduksi dan dijual kembali. Nah, garam yang udah dijual itu mengandung kandungan mikroplastik. Jadi kan akhirnya garam, ikan yang sudah mengandung mikroplastik itu ujungnya kemana? Ya ke meja makan kita masing-masing kan? Iya benar. Ntar masuk lagi ke badan kita. Terus ya akhirnya muncullah penyakit-penyakit yang macem-macem, yang aneh-aneh.
Jadi sangat kompleks, mempengaruhi rantai makanan, ikut masuk juga ke dalam rantai makanan. Jadi bukan hanya sekedar lu pakai plastik ntar buang pada tempatnya ya gitu, atau pakai tumbler dong, jangan pakai botol plastik mulu. Enggak. Jadi enggak sekedar seperti itu kita memandang sampah plastik, memandang permasalahan plastik. Jadi harus ada pandangan yang lebih mendalam soal permasalahan sampah ini. Oke. Gitu. Ya, jadi kalau yang dari Mas jelasin udah ya sangat parah banget ya kali Mas untuk masalah sampah plastik ini. Mungkin kalau dari Mas sendiri nih, mau yang sulit atau yang lebih mudah gitu. Kan kita juga secara nggak bisa hidup tanpa plastik juga kan. Karena ya kita juga mau gimana pun harus butuh plastik dalam kehidupan kita. Cuman dari Mas sendiri tuh ada solusi nggak sih atau saran mungkin agar orang-orang tuh lebih berkurang menggunakan sampah plastik atau mungkin lebih sadar tentang masalah sampah plastik gitu? Oke. Kalau saran untuk masyarakat, untuk mahasiswa dan kita semua yang tidak memegang jabatan atau punya pengaruh besar dalam undang-undang atau dalam kebijakan suatu perusahaan, ya solusinya udah banyak tersedia, udah banyak juga kampanye pakai tumbler, terus mengurangi konsumsi plastik sekali pakai. Nah, terus juga apa namanya? Bahkan sampai ada sekarang banyak yang sampai punya sedotan stainless gitu kan. Benar-benar. Sedotan stainless. Kalian pernah mikir nggak sih kalau semisal ada kafe yang menyediakan sedotan stainless gitu ya? Sedotan stainless itu udah dipakai berapa orang gitu, udah disedot berapa orang, udah masuk ke mulut berapa orang gitu. Ya, beda sama sendok ya, karena sedotan stainless Iya. punya rongga kan. Jadi akhirnya apa ya, solusi-solusi yang hadir hanya bentuk solusi semu aja. Kalau hanya bergerak di tataran kesadaran masyarakat gitu. Apakah semisal berbicara tentang solusi sedotan plastik tadi. Nah, sedotan plastik diproduksi, dibikin dengan harapan mengurangi sampah plastik. Dan tujuan untuk sedotan yang ramah lingkungan. Tapi untuk bikin sedotan plastik segitu banyaknya, apa nggak butuh energi banyak untuk hidupinnya, melakukan pembakaran, melakukan pelelehan, peleburan, pencetakan gitu. Itu butuh lebih banyak energi untuk mengolah plastik apa lebih banyak energi untuk mengolah besi? Besi. Mungkin logika sederhananya gitu ya. Iya. Gampang bengkokin plastik daripada bengkokin besi gitu ya. Besi, iya. Nah, ya itulah yang terjadi kalau kita hanya berpikir pada solusi di tataran-tataran yang kecil. Maksudnya bukan yang kecil, yang Sederhana lah ya. benar, yang sederhana gitu. Kita harus harus mulai sangat peduli terhadap isu sampah plastik ini. Dan aku mungkin karena sudut pandangku dari dalam NGO yang bergerak dalam isu lingkungan dan dalam kampanye pantang plastik sekali pakai ini, banyak sekali penelitian-penelitian yang membuat kita sebenarnya harus mulai takut gitu, karena yang namanya penelitian saintifik ya, terdata gitu kan. Bahkan ada prediksi di tahun 2050 tuh kalian umur berapa ntar tuh? 50. Kalian kelahiran 2000 ya? Iya. 50
itu akan lebih banyak plastik daripada ikan di laut. Maksudnya gimana tuh? Ntar kita mancing strike gitu. Dapetnya plastik, Iya. ya benar. Apa Om Dudit Widodo tuh yang bawain Mancing Mania. Dia udah gaya-gayaan gitu kan, strike, set diangkat, taunya apa? Botol. Plastik. Bukan ikan kue kayak sekarang gitu kan. Iya benar. Jadi memandang permasalahan plastik ini sudah harus kita sudah harus bisa untuk menciptakan solusi yang Lebih besar ekstra juga, ya. tidak berpikir sederhana lagi ya, mengurangi pemakaian plastik itu memang memang pilihan yang bagus ya, diet plastik gitu. Bahkan dulu pemerintah juga pernah mengeluarkan aturan tahun berapa kalau nggak salah ingat itu 2008. Oh bukan tahun 2008, sekitar tahun, oh yang baru-baru ini tahun 2018. Baru banget ya berarti. Ada apa, kebijakan tentang plastik berbayar, tahu yang di Hmm. Indomaret, tapi kan cuma Hmm. 200 perak, ya orang mending Iya sih, bayar tetap beli lah ya. perak. Menunjukkan bahwa ya pemerintahnya aja nggak begitu serius kan gitu. Benar. Masyarakat, bagaimana dengan masyarakatnya gitu. Padahal Oke, oke. yang mengatur si plastik ini sudah sangat banyak. Contohnya nih kayak Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 nih. Pasal 15 itu menyebutkan produsen wajib mengelola kemasan sekali pakai atau kemasan atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam itu wajib untuk Kurangi penggunaan. diolah kembali oleh yang membuat, Oh iya ya, oleh pernah yang dengar. membuat. Nah, semisal kamu punya perusahaanmu itu membutuhkan memproduksi barang berbahan plastik. Semisal kamu punya perusahaan kopi saset, kamu bungkus kopinya pakai plastik. Nah, plastiknya itu bukan tanggung jawab masyarakat doang gitu, karena di aturan itu sudah diatur kalau plastik itu adalah tanggung jawab pabrikmu, tanggung jawabmu yang harus ngolahnya gitu. Mana sampah plastik yang kecil kayak semisal bungkus kopi itu aja ngebalikinnya ke perusahaan itu gimana caranya? Iya sih. Perusahaan perusahaan nggak memikirkan tanggung jawabnya padahal sudah dibebankan kan seperti itu. Kayak semisal apalagi? Pernah gak sih Mas waktu itu aku pernah lihat di salah satu IG tuh campaign ke Coca-Cola atau kemana gitu, ada salah satu organisasi di bidang lingkungan tuh kayak buat apa sih namanya tuh, tulisan gitu buat eh, perusahaannya tuh tanggung jawab sama botol-botol plastik yang ada di laut. Iya, halo, suaraku kedengeran ya? Iya kedengeran Mas. Nah, itu Coca-Cola Amatil, Coca-Colanya Indonesia. Kalian pasti akrab ya sama produknya Coca-Cola. Bener. Coca-Cola, Ades, Presti, itu kan Iya. Coca-Cola ya. Nah, mereka punya program namanya apa itu kalau aku nggak salah ingat, World Without Waste kalau nggak salah, dunia tanpa sampah, di mana mereka itu mencoba untuk mengembalikan kembali, halo, Halo ya kedengeran Mas. bentuk dari tanggung jawab mereka terhadap plastik yang mereka hasilkan. Nah, dan Coca-Cola ini sendiri merupakan salah satu perusahaan penyumbang sampah terbesar secara global gitu. Jadi itu bukan satu hal yang harus diglorifikasi. Wah, Coca-Cola baik nih, mau ini nyebut merek banget ya. Nggak apa-apa.
wah ini baik nih, mau bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka gunakan gitu. Ya enggak, mereka penyumbang penyumbang sampah, penyumbang 90% sampah terbesar di dunia gitu. Berarti itu udah emang tanggung jawabnya kan? Benar. Halo, Mas. Ya, Oh ya. ya. Nah, terus Mas, kan tadi kan Mas bilang ada peraturannya gitu kan Mas, buat perusahaan biar barang-barang buatannya mereka tuh jadi tanggung jawab mereka juga kan Mas. Kan tadi kayak misalnya nih kayak Coca-Cola, dia kan sampahnya banyak itu kan Mas, kayak dibuang di laut gitu-gitu Mas. Nah, itu tuh bisa disu gitu nggak sih Mas? Hah, maksudnya Disu, bisu? disu apa ya kata lainnya? Eh, sebentar. Em, Apaan tuh? di dituntut gitu Mas, kayak Coca-Colanya. Bisa dong, kan ada aturan yang mengatur itu bisa diajukan ke pengadilan sebenarnya bagaimana bentuk dari tanggung jawab perusahaan. Tapi selama ini siapa yang menuntut perusahaan-perusahaan besar consumer goods seperti itu? Hmm. Jadi sampai sekarang masih belum ada orang yang mungkin bisa menuntut buat hal-hal kayak gitu kali ya Mas. Bisa, setiap orang bisa melakukan tuntutan ketika dia merasa resah, ketika dia merasa ini melanggar aturan, bisa. Tapi pertanyaannya kan, tapi kenyataannya sekarang uh, isu ini dipandang bukan isu yang urgent. Nah, yang bergerak di ranah-ranah seperti ini ya kembali lagi NGO, non government organization, Mhm. yang fokus di lingkungan, yang fokus pada apa namanya sampah, yang fokus pada uh, polusi, sampah plastik termasuk polusi ya. Mhm. Nah, dan kita sama-sama tahu lah, nah yang namanya perusahaan besar kuat banget kan. Iya benar. Dan Oke deh Mas. Nah, untuk terakhir nih, mungkin kan emang tadi sampah-sampah plastik tuh emang juga jadi masalah perusahaannya. Cuman balik lagi itu kan juga jadi masalah semua masyarakat juga kan Mas. Mungkin eh, buat hal-hal yang lebih simple gitu kali ya Mas. Mas ada nggak sih kayak kata-kata atau cara-cara untuk menyadarkan masyarakat, nggak hanya dari plastik tapi kayak sampah secara keseluruhan gitu Mas? Kata-kata aku buat masyarakat kayak biar orang-orang tuh lebih sadar gitu, biar lebih peduli sama lingkungannya gitu, Mas. oh, apa ya, gini, masyarakat itu bukan subjek yang harus dipersalahkan atas banyaknya sampah plastik yang menyebar atau yang ada sekarang. Karena sekarang apakah kamu bisa memilih untuk semisal kamu mau beli mie instan, Hmm. apakah kamu bisa memilih untuk beli mie instan dengan kemasan plastik Mm-mm. atau kemasan plastik yang ramah lingkungan atau kemasan non plastik? Adanya yang mana? Eh, plastik sih sama aja sebenarnya. Adanya yang plastik doang kan. Iya. Nah, terus setelah kamu mengkonsumsi mie instan, plastiknya nggak kamu makan, kamu buang kan? Heeh, Kamu pasti. buang. Kamu buang ke tempat sampah nggak? Iyalah pasti. Nah, ntar tempat sampahnya yang ngangkut siapa? Tukang sampah Tukang sampahnya buangnya kemana? ke TPA. Udah nyampe TPA terus plastiknya gimana? eh Ya yang tadi kayak Mas sudah jelasin ada yang didaur tapi juga ada yang ya dibiarin aja gitu. Ya udah dia di sono doang kan akhirnya plastik itu. Iya sih benar. Nah, jadi masyarakat, kondisi masyarakat sekarang itu tidak bisa memilih bahwa
dia nggak punya pilihan lain, nggak punya banyak pilihan ya, yang kata yang paling tepat, nggak punya banyak pilihan. Dia mau mengkonsumsi atau menggunakan barang yang ramah lingkungan atau tetap pada produk yang sekarang gitu. Kecuali kalau semisal masyarakat itu punya pilihan. Ini ada nih produk yang ramah lingkungan, ada plastik, ada mie instan yang dibungkus dengan apa sih yang ramah lingkungan, daun pisang atau apa. Ada juga plastik, ada juga mie instan yang dibungkus plastik. Nih kecuali masyarakat bisa milih nih, dia tetap milih yang plastik gitu, padahal kualitasnya sama, rasa mie-nya sama, kualitas packagingnya juga sama. Nah pada akhirnya ketika masyarakat punya, dan harganya sama, ini paling penting ya, dan harganya sama. Iya benar-benar. Nah, dan masyarakat tetap milih plastik, barulah masyarakat bisa untuk dipersalahkan atau dipermasalahkan gitu. Lu udah ada barang yang Ramah ramah lingkungan. lingkungan, masih pakai yang nggak ramah lingkungan gitu. Padahal Hmm. kualitasnya sama, rasanya sama, packagingnya sama, harganya sama gitu. Kenapa sih masih pakai yang plastik? Benar. Jadi apa tuh kata-kata yang tepat untuk masyarakat? Ya, Iya. sejauh ini pepatah lama masih jadi satu-satunya hal yang relevan kalau kita tetap menyerahkan permasalahan ini kepada solusi lama, yaitu buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan Iya air benar-benar sih. itu mana-mana. Hmm, Masalahnya jadi sekarang plastik itu diproduksi besar-besaran, nggak punya kesadaran lingkungan bagi industrinya. Yang penting barangnya laku, barangnya awet, sampai tangan konsumen dia dapat untung. Sampahnya ya udah, dia pikir oh ntar sampah produksi pabrikku dibikin jadi baju atau masuk dalam festival fashion fashion baju-baju yang ramah lingkungan berbahan dasar plastik rinso gitu iya iya. ya kan, terus dipandang keren gitu, oh bagus ya gitu, Iya sih agak. capek lah. Iya benar. Nah, ya bisa disimpulin kali ya, mungkin masalah plastik tuh semua sangat rumit. Sebenarnya agak salah dan nggak salah kita butuh, tapi di lingkungan kita juga ya makin parah. Nah, mungkin untuk sebelum aku tutup podcast hari ini, Mas ada mungkin sepatah dua kata mau jelasin tentang organisasi Mas. Secara kan Mas juga tadi bergerak di organisasi NGO yang juga membantu lingkungan gitu kan Mas. Aku lagi bekerja di Greenpeace. Nah, dan lagi membawakan atau lagi fokus lah mendalami mengenai kampanye uh, pantang plastik sekali pakai. Jadi dari kampanye ini setidaknya kita bisa, aku bisa memberikan banyak pemahaman dan kesadaran bahwa permasalahan plastik ini bukan hanya permasalahan yang bisa diatasi dengan kita memakai tumbler atau buang sampah pada tempatnya gitu. Tapi bagaimana kita bisa berpikir secara rasional bahwa kita dalam keadaan yang terjebak, tidak punya pilihan. Lalu bagaimana kita harus keluar dari keadaan yang menjebak dan tidak banyak pilihan ini. Artinya meningkatkan kepedulian sama dengan meningkatkan bentuk perjuangan kita dalam uh, apa namanya, dalam mengatasi permasalahan plastik ini. Nah, ketika sudah banyak orang yang peduli, maka semakin besar juga lah kekuatan dari perjuangan lingkungan. Nah, ketika perjuangan lingkungan sudah punya kekuatan yang besar, maka pelaku dari pencemaran
lingkungan dengan menggunakan plastik pasti akan bisa dikalahkan. Ya, seperti itulah. Oke, bagus Mas. Mungkin buat temen-temen nih yang lagi dengerin di rumah, mungkin ada nggak sih Mas info-info orang bisa ikut serta campaign atau mungkin ada acara terdekat gitu dari campaign Mas tadi? Sejauh ini kalau kalau Green itu punya agenda rutin beach clean up namanya. Beach Mhm. clean up itu kita bersih-bersih pantai. Nah, tapi bukan sekedar bersih pantai. Jadi kita datangi suatu lokasi pantai yang banyak sampahnya, lalu sampah tersebut kita kumpulkan dan kita audit, kita data tuh sampah dari produsen mana yang paling banyak. Nah, kita lihat tuh botol Coca-Cola ada berapa nih. Dari tadi nyebut Coca-Cola mulu, sungkan aku. Botol botol apa namanya? Botol botol teh botol pakai kotak ya. Botol Ada sih yang ada pakai botol. ada yang pakai botol ya. Ya botolnya Mhm. Sosro ada berapa banyak, terus Heeh. plastiknya Torabika ada berapa banyak. Kalau sampah lainnya gitu Mas, kayak styrofoam kan juga banyak gitu kan Mas. Itu Mm-mm. juga tetap jadi fokus juga Mas. Nah, styrofoam itu persoalan unik lainnya ya, karena styrofoam itu katanya abadi ya. Tapi untungnya Iya. styrofoam itu kan digunakan sebagai fungsi apa? Fungsi pengamanan. Jadi penggunaan styrofoam mungkin tidak sebanyak plastik. Aku hanya bisa bilang mungkin karena nggak punya data pastinya ya. Tapi kalau semisal Mhm. kita beli produk belum tentu memakai styrofoam untuk membungkusnya atau mengamankannya gitu. Kebanyakan Mhm. masih pakai bubble wrap atau cukup sekedar plastik gitu. Styrofoam juga permasalahan unik sih karena dia nggak bisa hancur. Ya, tak ada Hmm, yang abadi cuma styrofoam gitu kan. oke. Nah, mungkin ada nggak sih Mas platform di sosial media mungkin yang orang-orang tuh bisa tetap update gitu soal masalah-masalah lingkungan? Hmm. Greenpeace bisa untuk Oh, dijadikan oke. salah Siap, Mas. satu referensi. Terus Oke, oke. apa lagi? Kalau sebenarnya banyak hal platform platform informasi lingkungan ya kayak uh, kebetulan Greenpeace itu punya 4 kampanye. Ini aku Mm-mm. jadi promosi kan maksudnya. Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Biar teman-teman lebih tahu gitu soal hal-hal lingkungan gitu. Iya sih. Greenpeace bisa. Kebetulan punya 4 kampanye. Yang pertama itu ada forest, yang kedua ada plastik, terus ada ocean dan juga ada climate. Nah, 4 kampanye ini sebenarnya punya punya keterkaitan satu dengan yang lainnya dan musuh dari atau akar dari permasalahan isu yang dikampanyekan itu sebenarnya nggak jauh beda gitu. Industri, Hmm. lalu juga bagaimana regulasi pemerintah yang tidak dijalankan. Nah, ya kebetulan Greenpeace memang fokusnya di 4 kampanye itu, empat Oke. empat isu lingkungan yang dekatlah dengan masyarakat. Bukan berarti tidak ada platform lain, tapi Hmm. berbeda Salah satunya. fokusnya. Berbeda Oh, fokusnya. benar. Kayak semisal Walhi, Walhi itu fokus di advokasi kebanyakan Oh, banyak oke. Walhi mengulas tentang konflik-konflik agraria. Nah, itu sebenarnya lingkungan juga dan terkait dengan bagaimana industri akhirnya melakukan kapitalisasi terhadap suatu ruang gitu, lalu konflik yang timbul seperti apa ya. Permasalahan lingkungan kompleks lah. Tapi kalau untuk platform platform yang dekat dengan permasalahan kita sehari-hari mungkin aku sekarang uh, pengetahuan gue hanya sebatas Greenpeace sih. Oke, oke, bagus, nggak apa-apa, Mas. Jadi banyak hari ini kita dapat info banyak banget kali ya. Mungkin teman-teman yang di rumah bisa banget cek platform yang udah dijelasin Masnya tadi. Ya, karena ya mungkin kalian juga yang belum tahu jadi tahu gitu buat hal-hal lingkungan seperti itu.
Oh ya, aku salam juga podcastnya. nih buat angkatanku, namanya Yuki. Sebentar lagi mau menikah. Waduh, Mbak Yuki sebentar lagi mau menikah. Semoga dilancarkan sampai hari H ya pernikahannya. amin. Terus juga Bang Indra Saputra juga sebentar lagi Waduh, mau menikah. waduh, Sama Bung Dino. waduh. Bung Dino kayaknya sudah semakin sukses. Jangan sombong-sombong lah. Aduh, tuh Mas, denger tuh Mas. Beda banget gak sih podcast kali ini? Ya walau aku sendiri dengernya juga agak berat, agak sedikit rumit gitu tema hari ini. Cuma semua kebaikan lingkungan juga balik lagi ke kita ya. Mungkin dengan melakukan hal yang simple, kayak yang dibilang Mas Hafiz tadi, buat jangan buang sampah sembarangan atau sekedar sadar untuk membantu membersihkan lingkungan, mungkin secara simple tapi membantu banget buat kita bikin lingkungan lebih baik lagi. Nah, mungkin episode kali ini sampai sini dulu ya. Teman-teman, terima kasih buat Mas Hafiz sekali lagi yang udah memberikan informasi yang sangat jelas dan sangat baik banget buat episode hari ini. Dan juga buat teman-teman yang udah setia dengerin dari episode pertama sampai sekarang juga, makasih banyak. Nah, kayak biasa, aku bakal spoiler. Pasti kalian kepo gak sih minggu depan kayak gimana? Nah, buat podcast selanjutnya, sedikit nih tentang ada apa sih minggu depan. Nah, kita akan berbicara mengenai penggunaan energi selama pandemi dan apa yang kemudian terjadi setelah pandemi ini berakhir. Minggu depan episode terdengar agak berat ya dan keren gak sih? Kayak kepo gak sih? Kalau masalah energi kan biasanya kita masalah sampah kan. Ini masalah energi. Nah, ya kayak biasa, jangan lupa untuk stay tune. Oh ya, dan minggu depan bakal jadi episode terakhir nih, ya, agak sedih ya. Cuman minggu depan ya kayak tadi, udah terakhir dan bakal asik. Nah, jangan lupa untuk stay tune dan update terus sama episode-episode podcast kita selanjutnya. Nah, nggak capek-capek nih buat ingetin kalian buat klik subscribe. Dan buat kalian yang udah, makasih loh ya. Yang belum, tolong lah subscribe biar nggak ketinggalan nih episode-episode selanjutnya. Dan juga like dong episode hari ini. Pasti, aduh, aku seneng banget kalau kalian nge-like kayak walaupun hanya klik biasa, but it matters to me. Dan jangan lupa juga share buat teman-teman kalian dan komen buat mungkin kalian ada saran atau pertanyaan, boleh banget leave a comment di comment box. Nah, oke deh. Enough episode hari ini sampai sini aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Goodbye.